Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan Harian Gereja Toraja Selasa 16 November 2021. Bacaan kita hari ini adalah dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkau-lah yang kami layak puji, kami sembah di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau telah menyertai kami di dalam beristirahat semalam, dan Tuhan boleh membangunkan kami lagi pada pagi ini dengan tubuh yang sehat. Engkau mengaruniakan lagi hari baru bagi kami. Sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan bersama, boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabur perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkut tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan menutupi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian
Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini ialah setia menghadap hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita susah atau tidak setia di dalam menghadap Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Misalnya pekerjaan atau tugas-tugas yang kita emban, atau usaha-usaha dan lain sebagainya. Salomo dalam bacaan kita tadi, dalam proses pemindahan tabut perjanjian ke dalam bait suci, Salomo mengumpulkan semua orang Israel dan mereka mengangkut tabut itu ke dalam kemah pertemuan. Di dalam ayat 5 bacaan kita tadi, Raja Salomo ikut hadir dalam pemindahan tabut perjanjian karena dia meyakini bahwa tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi Salomo menyempatkan waktu untuk menghadap Tuhan, walaupun dalam tugas sebagai raja begitu banyak tanggung jawab yang harus diemban. Tetapi inilah bukti bahwa Salomo sangat merindukan perjumpaan dengan Tuhan atau kesetiaannya menghadap Tuhan. Ini dapat kita bandingkan dengan Wahyu pasal 2 ayat 10 yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin saja pekerjaan kita atau usaha kita yang bisa membuat kita susah atau sulit bersekutu dengan Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi bacaan kita kali ini mengingatkan kita bahwa sesibuk apapun kita, hendaklah kita meneladani Salomo, di mana dia terus merindukan untuk berkumpul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita terus mengatur waktu kita untuk sedapat mungkin bersama-sama dengan anggota jemaat menghadap Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan yang dilakukan, agar mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan kita boleh raih dan boleh kita alami di dalam menapaki hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu dan kami yakin bahwa Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur pada saat ini Engkau melawat kami lagi lewat firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan. Dan kami mohon Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, di mana kami diingatkan untuk bagaimana mengatur waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami, agar kami tidak jauh dari Tuhan,
tetapi kami boleh menyempatkan diri untuk bersekutu bersama-sama dengan anggota jemaat-Mu dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, agar kami boleh melaluinya dengan baik. Dan apa yang kami kerjakan pada hari ini, boleh kami kerjakan karena Tuhan yang menolong kami. Berkatilah kami senantiasa ya Tuhan, agar kami terus hidup di bawah naungan dan lindungan kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami ya Tuhan. Kami terus berdoa juga ya Tuhan, kiranya pemberita firman-Mu di muka bumi ini, Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan, agar mereka terus bersemangat untuk memberitakan firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, ampunilah kami, terima kami yang datang kepadamu, di dalam dan melalui anak kami Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.